pelajaran pertama yang harus saya ambil adalah saya harus bersabar menghadapi Bapak. Dan yang kedua, pelajaran buat Bapak, jangan sekali-sekali meremehkan orang lain. Bapak setelah jadi dirjen belum tentu Bapak bisa bangun sekolah. Karena tantangannya adalah kalau dirjen kan dia bisa bangun sekolah karena anggaran pemerintah, pajak dari rakyat. Nah, tapi kalau saya dengan Pak Hadi, ini kami yang berjuang cari uang, ya saweran dengan warga, menyumbangkan pikiran, menyumbangkan tenaga, dan alhamdulillah terwujud. Nah, ya kalau dari desain ya jelek-jelek amat lah itu yang sebelah. Ya tentu yang ini lebih bagus gitu, tapi di sana juga nggak jelek, kira-kira gitu. Karena di sana kan nggak pakai pemborong, kalau di sini kan pakai pemborong. Tapi alhamdulillah setelah 17 tahun, kayaknya kalau dirawat tetap bagus. Apalagi saya mendengar berita bahwa Direktur PLN sekarang Pak Darmawan Prasojo, nggak ada hubungannya dengan saya ya. Kebetulan ibunya ada di belakang ya? Betul? Sebelah situ ya? Nah, saya nggak tahu angin surga dari mana kok tiba-tiba menyumbangkan untuk rehab. Nah, statusnya apa waktu itu dibicarakan? Karena ini adalah tanah bengkok, sekolahnya negeri, tapi bangunannya 100% tidak ada tidak ada uang pemerintah. Yang ini loh ya, terserah Bapak mau jadikan ini bagian dari aset negara yang diserahkan kepada provinsi, karena ini kan provinsi kan kalau SMK, atau Bapak kepengen punya yayasan yang anggotanya nanti dengan warga-warga. Yayasan ataukah ini menjadi aset negara? Pilihan silakan Bapak. Saya nggak tahu hasilnya apa. Belum kan? Nah, ini kan aset ini harus diserahkan. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu nanti dirapatkan, apakah Bapak ingin membangun yayasan yang nanti yayasan itu mensupport sekolah ini, ataukah ini akan menjadi bagian dari sekolah ini negeri diserahkan kepada provinsi. Nah, jadi kalau itu yayasan Bapak Ibu, kita bisa mengupayakan segala macam upaya bebas dari birokrasi sekolah. Hasilnya kalau ada keuntungan mensupport kegiatan di sini, itu bisa dilakukan kalau yayasan. Dan yayasan itu non profit, tetapi bukan berarti tidak bisa cari uang, asalkan uangnya tidak jatuh ke orang per orang, tapi uangnya untuk mendukung. Nah, jadi di sini bisa aja buat bengkel Pak, bisa aja buat misalnya training yang bisa mengundang orang luar. Ada bayarannya itu untuk mendanai sumbangan dari yayasan ke sekolah berapa ini? SMK Negeri 1 Pleret. Negeri 1 Pleret. Nah, itu saya yakin itu dimungkinkan. Nah, mimpi kita terhadap pendidikan ya Ibu Bapak, tentu Bapak bekerja kan berdasarkan kurikulum, betul kan? Tapi bisa saja nanti dengan tanah 2,5 hektar ini, misalnya SMK ini apa jurusannya? Ada listrik, TKJ, sama TPSM. TPSM motor Pak, motor. Ya. Ada nggak jurusan misalnya kayak pengolahan hasil pertanian? Belum ada. Atau misalnya nanti akan ada kuliner misalnya. Insya Allah Pak, itu penting itu, UTW itu. Kan bisa saja itu dikembangkan. Tanah masih tersedia. Masih. Nah, atau sebelum itu bisa diizinkan, kan biasanya pemerintah suka lamban. Jadikan ekstrakurikuler. Misalnya Bapak kepengen ada, apalagi ini masalah stunting nih kan, buat dapur kuliner di sini. Sehingga Bapak Ibu nanti bisa ikut membantu warga bagaimana memasak atau menghidangkan makanan bergizi. Ya, terus kemudian Bapak jualan. Ya, di SMK ini nanti jualan mensuplai warung-warung untuk jajanan yang bergizi. Jangan kayak cilok. Saya udah paling benci itu makanan itu ya, merajalela di mana-mana. Itu kanji yang tidak bergizi ya, tapi mengenyangkan. Apa? Cilok atau pilok? Cilok. Jadi ibu-ibu, kalau anak ibu sekalian nih ngomong,
sekalian bicara, tolong di tengah-tengah ibu bilang, kalau anak ibu itu sudah ketagihan cilok, itu tanda-tanda anak ibu akan kena stunting. Udah pasti. Coba aja. Nah, kenapa? Karena kanji itu kan nggak ada proteinnya, dan itu malah ada zat pewarna. Nah itu salah satunya.